bisa dijelasin soal H-1 jelang penyelenggaraan dari Panpel sendiri seperti apa sih persiapannya? Kalau kesiapannya sudah pasti kita siap, tapi satu sisi juga tidak boleh lengah, karena kalau bicara venue, kemudian organisasi, dan apa yang kita lakukan sebelum-sebelumnya mulai dari tes event, kita confidence lah. Tetapi kan ini sesuatu yang jauh lebih besar lagi dari tes event yang kemarin. Kemudian secara skala penontonnya juga jauh lebih besar. Maka hal-hal detail yang ada, kemudian mengkoneksikan antara semua departemen, antara semua kebutuhan, itu yang harus kita jaga. Jadi so far ini on track. Kemudian fasilitas-fasilitas juga kita sudah lebih lengkapi. Seperti yang lalu kan tes event mengenai fasilitas publik. Ya. Lalu nanti kita udah bekerjasama dengan pemerintah provinsi DKI. Itu akan ada bus listrik yang berkeliling di sekitar Senayan untuk membantu para penonton mulai dari titik kantong parkir yang ada di luar untuk ke lokasi Indonesia Arena. Karena juga kita mendapat informasi beberapa hari yang lalu rapat dengan pihak GBK mulai tanggal 25 itu kawasan GBK akan diberlakukan istilahnya tidak ada kendaraan kecuali yang berstiker. Karena bertepatan juga dengan persiapannya KTT ASEAN kan. Ya, jadi itulah fasilitas itu yang kita akan sosialisasikan, kemudian fasilitasnya sudah ada. Dari semua pintu berarti Mas tidak boleh masuk kendaraan kecuali yang berstiker. Oke, jadi untuk acara FIBA World Cup Indonesia Arena itu yang disarankan hanya 2 pintu, ya, yaitu pintu 10 depan TVRI dan pintu 11 di depan Hotel Mulia. Ya, jadi 2 itu karena itu lokasi yang paling dekat. Dan KTT ASEAN itu kan areanya di sekitar JCC, jadi persiapan mereka akan cukup heavy di sebelah sana. Nah, untuk memudahkan penonton, bagaimana supaya parkirnya di sekitar area tadi itu 10 dan 11. Mas, ini kan tim-tim sendiri sudah lengkap ya? Udah lengkap. Udah lengkap. Ada nggak sih dari mereka gitu, mungkin kayak apa ya, masukan-masukan atau apa, pujian atau apa kayak gitu? Karena udah melihat, pasti kan mereka udah latihan, udah melihat semua fasilitas yang disiapkan oleh Panpel. Ya, jadi semua tim sudah lengkap. Saya juga sudah datangi seluruh perwakilan tim. Ada yang manajer, ada yang pelatih, kemudian juga ada beberapa pemain. Saya juga hampiri pada saat lagi latihan untuk memastikan mereka ada komplain atau tidak. Jadi lapangan semuanya tidak ada komplain, mereka merasa exciting gitu ya, karena ini venue baru, lapangannya oke, ambience-nya oke, dan mereka belum pernah ada yang main di sini. Itu satu. Kemudian servis di hotel juga tadi malam kita cek dengan semua manajer, bahkan dari pihak FIBA-nya mereka merasa cukup puas dengan apa yang sudah kita lakukan sebagai panitia. Transportasi, hospitality-nya, kemudian media juga kemarin kita kunjungi, so far so good. Tapi menurut kami sebagai panitia kan ini belum mulai bahkan. Jadi jangan sampai ini di persiapan sudah oke, ke belakangnya justru kita lengah. Bagaimana ini kita pelankan sampai dengan hari akhir. Jadi ujian sih mungkin nanti ya, kita memastikan aja bahwa secara fungsi-fungsi semuanya proper, aksesnya mudah gitu ya, orang tidak kebingungan untuk ke setiap lokasi, kemudian kebutuhan mereka bisa terlayani dengan baik gitu. Karena kan kita udah punya benchmark yang FIBA Asia kemarin, jadi mereka mendengar itu, terutama media. Nah, ini jangan sampai kan kita justru lagi jadi kebalikan. Apalagi ini levelnya jauh lebih jauh. Pak, besok ada Prancis Kanada big match. Gimana untuk keamanan dan lain semuanya gimana? Ya, keamanan sih juga udah dipersiapkan karena ada Prancis itu kan besok mungkin estimasi 11.000 penonton ya. Dari kapasitas 16.000. Tapi kenapa menjadi 11.000? Karena itu ada field seat untuk media, broadcast, komplimen dan sebagainya, biasalah di setiap ini sudah jadi 11.000. Keamanan kita udah koordinasi dengan pihak kepolisian, jadi akan maksimal juga. Kemarin dari pihak kepolisian sudah melakukan asesmen, alhamdulillah dengan predikat sangat baik di sisi persiapan 90, sekian. Jadi dari konsep itu udah oke. Jadi tinggal bagaimana semuanya ini nanti diimplementasikan dengan baik, gitu aja. Kalau persiapan semuanya harusnya udah oke. Pak, kalau undangan-undangan Pak, kemana aja Pak undangan-undangannya? Kalau undangan ya semua stakeholder, karena ini acara besar ya levelnya dunia, semua stakeholder terutama pemerintah yang mendukung kita dari sejak awal, dari adanya Impres, semua kita undang, termasuk juga DPR, MPR, Bapak Presiden juga kita undang. Nah, ini kita di H-1 ini final confirmation untuk kehadiran. Sebagian besar sudah menyatakan pasti akan hadir. Itu untuk Bapak Presiden, kita masih
dipastikan hadir siapa Mas yang pejabat tinggi Mas selain Menpora? Menpora, Menteri BUMN, MPR, kemudian Kapolri, Pangdam Me- apa Mendak, Panglima. Pangdam, masih ada Itu banyak lagi. sudah oke semua. Oke. Dan FIBA-nya kan juga yang datang ke Indonesia juga cukup high level ya. Sekretari Jenderalnya nanti insya Allah akan hadir ke Indonesia. Kalau influencer Pak, Ya, influencer selebriti gitu, influencer sudah pasti kan brand ambassador kita ada Raffi Ahmad, Sama Laura akan ya. datang karena mereka juga akan terlibat di opening ceremony. Kemudian juga Anis Monica pastinya. Harus melihat penyanyi. Udah pasti kemarin udah rehearsal beberapa kali untuk persiapan opening ceremony. Mas kok nggak ada legend dari luar sih yang ke Indonesia? Nah, kalau kita sih pengen, jadi kita udah mengajukan dari jauh hari kan ada 3 legend ya, ada Carmelo Anthony, kemudian ada Paul Gasol, kemudian satu lagi ada Luis Scola. Nah sampai dengan hari ini kita belum mendapat konfirmasi siapa di antara mereka bertiga yang datang. Tapi akan datang. Belum tentu, kita belum. Kenapa Mas? Maksudnya itu nggak akan apa ya membuat kesan masyarakat kok Indonesia padahal sama-sama tuan rumah kok nggak ada legend. legenda dari Ya, luar. kan statusnya itu dari FIBA ya kontak, jadi kita bukan kontak langsung, jadi bukan dengan SS kami sebagai panitia, itu koordinasi dengan FIBA. Kita hanya bisa meminta supaya ada dari brand ambassador tersebut datang, dan itu udah disampaikan. Mungkin kendalanya yang kita tahu masalah jadwal pribadinya masing-masing, seperti apakah Carmelo Anthony, kemudian sekolah, tetapi di luar itu pihak FIBA juga mengupayakan di luar 3 ambasador itu mungkin ada public figure olahraga yang cukup besar yang akan datang, tapi kita belum tahu siapa. Jadi statusnya sekarang kita masih Nunggu.